Om awigenam astu namasidam. Om anubadrah kertawiam tuiswatah. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Dewan Juri Dharma Wacana dan umat sedharma yang berbahagia. Terimalah salam panganjali saya. Om Swastiastu. Puja Astungkara atas Asung Kertawari Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Cinta dari SMP Negeri 35 Surabaya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan Dharma yang berjudul Yajna Sesa. Ada dua alasan mengapa saya memilih judul ini. Yang pertama, Yajna Sesa wajib dilaksanakan setiap hari dan memahami maknanya. Yang kedua, masih banyak umat yang belum memahami dan melaksanakannya. Umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan 3 hal yang sangat penting, yaitu apa itu Yajna Sesa? Yang kedua, kapan kita menghaturkan Yajna Sesa? Yang ketiga, di mana kita menghaturkan Yajna Sesa? Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama. Apa itu Yajna Sesa? Yajna Sesa adalah yajna yang paling sederhana sebagai realisasi pancayajna yang dilaksanakan pada kehidupan umat Hindu sehari-hari. Di beberapa tempat di Bali, Yajna Sesa disebut juga Mesaiban atau Mejotan. Yajna Sesa terdiri dari 2 kata, yaitu yajna dan sesa. Yajna yang berarti korban suci yang tulus ikhlas, dan sesa berasal dari kata wesesa yang berarti kekuasaan yang tertinggi. Jadi, Yajna Sesa adalah korban suci yang tulus ikhlas yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita ayat 3 sloka 13 menyebutkan Yajna Sesta Sena Santo Mujante Unjate twagam papa yepa canti atma yang artinya ia yang memakan sisa yajna akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi diri sendiri, sesungguhnya makan dosa. Dari sloka tersebut sangat jelas bahwasanya kita harus menghaturkan Yajna Sesa setiap hari setelah selesai memasak dan sebelum menikah. Yang kedua, kapan kita menghaturkan Yajna Sesa? Umat sedharma yang berbahagia, kita menghaturkan Yajna Sesa setiap hari setelah selesai memasak
dan sebelum menikmati makanan. Yacnya-sesa dibuat sangat sederhana, yang terdiri dari nasi, lauk pauk yang dimasak pada hari itu, garam, dan lain-lainnya. Yacnya-sesa yang sempurna adalah dihaturkan lalu dipercikan air bersih sebagai saksi dari persembahan itu. Namun, yang paling sederhana bisa juga tanpa memercikan air bersih dan menyalakan dupa. Karena wujud yacnya-sesa itu dibuat sangat sederhana. Yang ketiga, di mana kita menghaturkan yacnya-sesa? Umat sedharma yang berbahagia, ada 5 tempat yang wajib dihaturkan yacnya-sesa, ya sebagai simbol dari Panca Mahabhuta, yaitu yang pertama, pertiwi atau tanah. Biasanya ditempatkan di tempat pintu keluar atau pintu halaman. Yang kedua, apah atau air. Biasanya ditempatkan di tempat air atau sumur. Yang ketiga, teja atau api. Biasanya ditempatkan di tempat memasak atau kompor. Yang keempat, bayu. Biasanya ditempatkan di tempat beras atau tempat nasi. Yang kelima, akasa. Biasanya ditempatkan di pelangkiran dan di tempat-tempat lainnya yang diperlukan. Umat sedharma yang berbahagia, untuk lebih jelasnya, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya melaksanakan yacnya-sesa di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari saya membantu ibu memasak. Setelah masakan matang, saya membuat yacnya-sesa dari daun pisang, kemudian diberi nasi, lauk pauk yang dimasak pada hari itu, garam, dan dilengkapi dengan canang sari. Kemudian, saya membersihkan diri dan memakai pakaian sembahyang. Selanjutnya, saya mengaturkan yacnya-sesa mulai dari dapur, di tempat kompor, di tempat beras, kemudian di pintu keluar, di penuhun karang, di tandon air, dan di pelangkiran. Setelah mengaturkan yacnya-sesa, barulah saya melaksanakan persembahyangan puja Trisandi. Umat sedharma yang berbahagia, kesimpulan Dharma Wacana hari ini bahwasanya kita harus mengaturkan yacnya-sesa setiap hari setelah selesai memasak dan sebelum menikmati makanan, agar makanan yang kita makan menjadi prasadam. Dan semoga kita semua terhindar dari segala dosa. Marilah kita bersama-sama melaksanakan yacnya-sesa di dalam kehidupan sehari-hari sebagai rasa syukur dan bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekian Dharma Wacana saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.